wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingristia Rizky, Prodi Administrasi Publik kelas karyawan dengan NIM 22101033. Di video kali ini saya akan mempresentasikan paper yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia. Nah, langsung saja kita bahas mengenai latar belakang. Kriminalitas atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Kriminalitas bukan merupakan peristiwa herediter, bawaan sejak lahir, dan juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, baik wanita maupun pria, dan dapat berlangsung pada usia anak-anak, dewasa, ataupun lanjut usia. Tindak kejahatan bisa dilakukan dengan cara yang sadar atau tanpa disadari, misalnya dalam pengaruh obat-obatan. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial, dan merupakan potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kriminalitas di samping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial. Tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Selanjutnya, masuk kepada pembahasan konsep teori. Menurut beberapa para ahli, yang pertama, menurut Kartini Kartono, yang mengatakan kriminalitas sebagai tingkah laku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Yang kedua, menurut Richard Queenie, menurutnya kriminalitas adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum, sehingga dirumuskan oleh warga yang mempunyai kekuasaan. Yang ketiga, menurut M.A. Eliot, dan yang keempat menurut R. Susilo. Nah, kemudian ada berbagai jenis kriminalitas. Yang pertama, kejahatan terorganisasi merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara berkelompok dan memiliki hubungan yang berkesinambungan untuk mendapatkan kekuasaan atau uang dengan cara yang menghindari hukum. Yang kedua, kejahatan terorganisasi transnasional. Ini merupakan tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan berskala global dan memiliki jaringan yang melalui batas-batas negara. Yang ketiga, kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Nah, biasanya orang-orang tersebut memiliki kedudukan, orang terpandang, dan orang yang memiliki kekuasaan. Yang keempat, kejahatan perusahaan. Kejahatan ini merupakan tindak melanggar hukum yang dilakukan atas nama organisasi, formal, atau perusahaan untuk menaikkan keuntungan dan menekan kerugian dengan cara yang ilegal. Yang kelima, kejahatan tanpa korban. Nah, bentuk kejahatan ini adalah kejahatan yang tidak melibatkan penderitaan atau kerugian pada korban akibat tindak pidana orang lain. Yang keenam, kejahatan cyber atau cybercrime merupakan kejahatan yang sedang marak di era yang serba digital saat ini. Kejahatan ini merupakan jenis kriminalitas yang terjadi di dunia maya, berbasis teknologi dan jaringan. Yang ketujuh, kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah tindak pelanggaran hukum yang tidak berkaitan dengan batas-batas negara dan bisa terjadi di ruang lingkup domestik. Namun, kejahatan tersebut sangat besar sehingga menimbulkan kepedulian dan perhatian global. Nah, di setiap masalah tentu saja memiliki faktor-faktor yang mendorong terjadinya masalah tersebut, seperti masalah tentang kriminalitas pada pembahasan ini. Saya akan menjelaskan dua faktor yang mempengaruhi kriminalitas dari pendapat menurut dua ahli, yaitu menurut Seporovic dan Arsono. Seporovic mengatakan ada 3 faktor. Yang pertama, faktor personal, dikelompokkan menjadi umur. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Di masa ini, frekuensi kejahatan tinggi, terjadi konflik antara harapan dan kenyataan. Macam kejahatannya dapat berawal dari pencurian biasa sampai dengan pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya, jenis kelamin. Angka statistik menunjukkan bahwa jumlah wanita yang dijatuhi pidana lebih rendah daripada pria. Jika dibandingkan dengan pria, partisipasi wanita lebih sedikit dikarenakan sifat wanita sendiri yang membawa pengaruh. Kemudian, keadaan mental.
Nah, kriminalitas bisa saja terjadi ketika ada orang yang mengalami stres atau depresi karena tidak mampu hidup selayaknya. Ia sudah berada di titik buntu dan akan melakukan segala cara. Yang kedua, faktor situasional, seperti situasi konflik. Nah, konflik sosial dapat memicu terjadinya tindakan kriminal yang menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Konflik sosial disebabkan beberapa faktor, antara lain perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendapat, kemudian perasaan, perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Yang ketiga, faktor tempat dan waktu. Nah, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Selanjutnya, menurut Arsono, ia mengatakan bahwa pelaku kejahatan potensial terjadi karena faktor ekonomi atau money need, ekspektasi harta rampasan yang lebih, serta karena tingkat upah yang rendah. Pada era modern seperti ini, masyarakat cenderung membenarkan segala cara untuk memenuhi keinginan materi sebanyak mungkin. Adanya pengangguran dan urbanisasi juga dapat menjadi faktor pendukung terjadinya kriminalitas. Nah, kemudian ada contoh kasus faktor kriminalitas di Indonesia. Faktor personal berdasarkan umur. Seorang anak di bawah umur berinisial ILO, 16 tahun, menjadi pengedar narkoba di kota Samarinda. Yang kedua, jenis kelamin. Menurut peneliti MAPPI, ada 89,1% kejahatan di Jakarta yang dilakukan oleh kaum laki-laki, dan kejahatan yang dilakukan kaum perempuan hanya sekitar 10,5%. Kemudian ada keadaan mental. Seorang pria diamankan karena menyerang Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi menduga dia melakukan hal tersebut karena depresi. Selanjutnya, faktor situasional seperti situasi konflik. Berawal dari saling kecam tentang perbedaan pilihan politik di media sosial, seorang warga di Madura tewas ditembak oleh temannya sendiri. Kemudian ada faktor tempat dan waktu. Di Jakarta Barat, seorang wanita menjadi korban pencopetan handphone. Kejadian tersebut terjadi karena korban berjalan sambil bermain handphone. Kemudian, pelaku merampas handphone korban dari belakang. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor ekonomi. Di kota, seorang warga nekat mengambil motor tetangganya sendiri, lantaran keadaan ekonomi. Kemudian, tindakan kriminalitas dapat menimbulkan dampak yang negatif, seperti keresahan masyarakat, kerugian berupa material, trauma, rasa tidak nyaman, minimnya rasa tenggang rasa bersalah yang tinggi, rasa frustasi, rasa tidak aman, dikucilkan, serta cacat mental maupun cacat fisik. Jadi kesimpulannya, kriminalitas merupakan suatu tindakan kejahatan yang dapat melanggar nilai dan norma hukum, serta perilaku tersebut dapat meresahkan dan merugikan banyak pihak, baik dirinya sendiri sebagai pelaku, terlebih lagi orang lain yang menjadi korban tindakan tersebut. Kriminalitas dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun komunitas. Nah, saran saya, di televisi sebaiknya menayangkan sosialisasi tentang agar berhati-hati dimanapun kita berada, dan seharusnya televisi tidak menayangkan tayangan yang bermata dua. Artinya, di satu sisi baik bagi penonton atau masyarakat, dan di sisi yang satunya lagi malah membuat pelaku tindak kriminal lebih hebat dalam menjalankan aksinya. Salah satu tayangan seperti reportase investigasi. Kemudian, sebagai masyarakat seharusnya kita bisa bertindak lebih berhati-hati dan selalu waspada dimanapun kita berada. Karena tindak kriminal terjadi bukan hanya karena ada niat, tetapi juga karena adanya kesempatan. Demikianlah video presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.